sekarang, dari industri pariwisata hingga dunia teknologi, dampak perang yang berlangsung selama sebulan dirasakan oleh banyak sektor di seluruh negeri. Dan sebuah survei baru menemukan bahwa perang ini memengaruhi penggalangan dana untuk 71% bisnis startup di Israel. Untuk informasi lebih lanjut, Lynn Platzmeyer, pembawa acara Innovation, sekarang bergabung bersama kami di studio. Lynn, senang bertemu denganmu. Negara ini adalah negara startup. Apa temuan terbaru dari survei tersebut? Dampak perang ini terhadap industri teknologi? Halo Benita, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Sejujurnya ini bukanlah penurunan, ini adalah guncangan likuiditas bisa dibilang, karena angkanya 71%. Dari startup yang berpartisipasi dalam survei ini, yang jumlahnya lebih dari 600 perusahaan, 71% melaporkan bahwa mereka telah merasakan sesuatu dalam pendanaan mereka. Jadi mari kita kembali ke awal, karena penggalangan dana itu ada di tengah proses atau di akhir proses. Tapi untuk banyak perusahaan ini, mereka punya dua hambatan tersembunyi. Dan salah satu hambatannya adalah orang-orangnya, staffnya. Jadi lebih dari setengah perusahaan yang melapor mengatakan bahwa mereka telah kehilangan 25% atau seperempat dari karyawan mereka. Jadi ini berkaitan dengan alasan keamanan. Terkadang ini juga bisa berkaitan dengan tidak adanya penitipan anak atau harus menjalani miloim, yaitu dinas cadangan dan bertugas di militer karena perang. Jadi karena kekurangan tenaga kerja, tenggat waktu yang detail tidak terpenuhi, target tidak tercapai, ada gangguan besar dalam produksi, dan dalam kapasitas bisa dibilang begitu. Dan ada hambatan lain, yaitu penerbangan. Kita semua tahu, kita juga ingin keluar dari negara ini untuk Paskah. Sayangnya, kita tidak bisa berangkat. Tapi juga orang-orang tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa keluar. Jadi tidak ada penjualan. Tidak ada pertemuan tatap muka. Tidak ada konferensi. Dan ini juga sangat berdampak pada penggalangan dana. Dilaporkan bahwa 71% dari startup ini mengatakan bahwa penggalangan dana mereka terdampak selama masa ini. Sebenarnya sekarang sudah lebih dari sebulan, tapi survei ini dilakukan pada minggu ketiga perang. Jadi untuk penggalangan modal, 37% mengatakan mereka mengalami keterlambatan dalam penggalangan dana. Lalu 23% mengatakan bahwa para investor menunda keputusan mereka. Dan 11% melaporkan bahwa pendanaan dibatalkan sepenuhnya. Jadi ini adalah angka yang sangat besar. Angka-angka yang sangat mengkhawatirkan memang. Dan tentu saja pertanyaannya masih tentang berapa lama perang ini akan berlangsung. Jadi bagaimana pemerintah membantu saat ini? Seperti apa rencana ke depannya? Pemerintah memang membantu, tapi sejujurnya mereka sedang menyelesaikan krisis yang salah. Karena Israel selalu menggelontorkan uang untuk segala hal yang tentu saja bagus. Tapi dalam kasus ini adalah krisis yang mendesak. Dan terutama untuk badan pemerintah, sangat lambat untuk mengucurkan dana ke startup, ke perusahaan modal ventura, dan untuk memberikan hibah. Semua ini memakan waktu lama. Dan kita memang tidak punya waktu karena krisis ini sangat mendesak. Dan masalahnya sekarang adalah seluruh prosesnya terhenti. Jadi masalahnya bukan karena tidak ada uang, hanya saja tidak ada pergerakan dalam seluruh prosesnya. Kami juga melihat hal ini setelah 7 Oktober. Beberapa minggu pertama, terjadi penurunan besar dalam penggalangan dana, terutama untuk startup, khususnya startup tahap awal. Dan setelah itu, situasinya sedikit stabil. Tapi untuk saat ini, saya rasa kita perlu mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Semoga perang segera berakhir dan semuanya bisa kembali normal. Jika tidak, ini akan menjadi masalah struktural. Jadi terima kasih sudah mengangkat semua masalah ini. Tapi sekali lagi, kita tentu tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dan tidak diragukan lagi kesulitan telah dihadapi sebelumnya. Perang juga pernah dihadapi sebelumnya. Dan kita hanya bisa berharap bahwa di masa depan akan ada semacam kebangkitan kembali di sektor ini. Lynn Platzmeyer, pembawa acara Innovation, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih banyak.